Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran sains ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Oke, jenis sumber daya alam yang akan kita bahas, pengertian sumber daya alam dan jenis-jenisnya ya. Yaitu jenis-jenis sumber daya alam itu apa saja. Oke, kita lanjut. Apa sih itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk secara alamiah. Dari kata alam menjadi alamiah gitu ya. Jadi, pengertian sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk secara alamiah. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang apa ini? Betul, yaitu jenis-jenis sumber daya alam ya. Nah, jenis-jenis sumber daya alam ini itu terbagi menjadi, oke, kita lihat. Yang pertama itu ada sumber daya alam kekal ya. Sumber daya alam kekal. Kekal itu abadi ya. Nah, contoh sumber daya alam itu tanah, air, laut, minyak bumi, panas bumi, angin, dan energi matahari. Itu adalah contoh sumber daya alam. Tapi bukan sumber daya alam kekal ya. Nah, itu maksudnya adalah contoh sumber daya alam. Ada tanah, air, laut, minyak bumi, panas bumi, angin, dan energi matahari. Itu contoh sumber daya alam. Sedangkan jenis-jenis sumber daya alam yang tadi Ibu sebutkan, ada sumber daya alam kekal, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ada 3 jenisnya ya. Ada sumber daya alam kekal, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan tidak dapat diperbaharui. Kalau di IPS kan yang lalu kita terbagi menjadi 2 saja ya, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, di sains ini bedanya ada menjadi 3 bagian, yang kekal, dapat diperbaharui, dan tidak dapat diperbaharui gitu ya. Jadi sebenarnya kita cuma mengulas aja ya tentang sumber daya alam ini. Waktu di IPS kan sudah ya, sebelum PTS kemarin. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam kekal? Sumber daya alam kekal adalah sumber daya yang selalu tersedia, tidak akan habis ya. Contohnya apa? Matahari, angin, dan air. Gitu ya. Kita lanjut. Berikutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dapat, kata kuncinya dapat diperbaharui. Berarti masih dapat digunakan berkali-kali dan dapat dipulihkan kembali. Itu pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya apa? Tumbuhan, hewan, tanah, itu dapat diperbaharui ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus, maka ia akan habis karena tidak dapat dipulihkan. Jumlahnya pun terbatas. Contohnya apa? Yaitu minyak bumi, batu bara, emas, perak, timah, itu adalah contoh dari sumber daya alam tersebut gitu ya. Oke, oleh karena itu kita gunakanlah dengan bijak sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi. Gunakan energi alternatif agar kita bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup kita. Contohnya untuk pembangkit tenaga listrik gitu ya. Terus untuk bensin itu kan tidak dapat diperbaharui, maka kita gunakan energi alternatif. Kita ciptakan energi alternatif. Kita sudahi dulu hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.